Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear smart students, how are you today? I hope you are fine and feeling better than before. Tetap sehat dan semangat. Smart student, do you know advertisement? Ya, iklan. Seperti kita ketahui bahwa iklan merupakan hal yang sudah tidak asing dalam kehidupan kita. Bahkan bisa kita katakan bahwa iklan adalah menu sehari-hari kita. Iklan bisa kita jumpai di berbagai kesempatan, di televisi, di media cetak, bahkan di sepanjang jalan iklan bertebaran di mana-mana. So, in today's lesson, let's talk about it. Smart students, advertisement is a notice or display to advertise something. Kalau kita artikan bahwa advertisement adalah pemberitahuan atau tampilan untuk mengiklankan sesuatu. Nah, pemberitahuan atau tampilan ini bisa berbagai jenis dan bentuk. Bisa tulisan, bisa juga gambar. Makanya, dalam pengertian yang lain lebih dijelaskan secara detail. Menurut Cambridge Dictionary, an advertisement is a picture, short film, song, etc. that try to persuade people to buy a product or service, or piece of text that tells people about a job, etc. Menurut Cambridge Dictionary bahwa iklan adalah sebuah gambar, film pendek, lagu, dan lain-lain yang mencoba untuk membujuk atau merayu orang untuk membeli sebuah produk atau jasa, atau teks yang memberitahu orang-orang tentang sebuah pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi bisa disimpulkan bahwa pemberitahuan atau tampilan yang digunakan untuk mengiklankan sesuatu bisa dalam berbagai jenis dan bentuk. Itulah pengertian dari advertisement. Smart student, the social function or the purpose of advertisement. Number 1, to advertise a product or a service or an event to people. Jadi, fungsinya yang pertama adalah untuk mengiklankan sebuah produk atau jasa atau kegiatan bagi orang-orang atau masyarakat. Itu fungsi sosial dari advertisement. Kemudian, fungsi yang lain adalah to persuade people to buy, to use, to attend the product or service or event advertised. Tujuannya adalah untuk membujuk orang untuk membeli sebuah produk, untuk menggunakan sebuah jasa, atau untuk menghadiri acara yang diiklankan. Kemudian, purpose yang lain dari advertisement bisa juga to convince people to buy, use, attend the product, service, or event. Jadi fungsi yang ketiga adalah untuk meyakinkan masyarakat untuk membeli produk, bisa juga untuk menggunakan jasa, bisa juga untuk menghadiri sebuah acara. Nah, ini dia social function atau purpose dari advertisement text. Smart student, the generic structure atau bagian penting yang harus ada dalam sebuah advertisement atau iklan meliputi number 1, title atau judul. It's part of advertisement text that has major component or main topic. Jadi title ini menampilkan judul dari iklan tersebut atau topik utama dari iklan. Nah, biasanya ukuran hurufnya besar ya.
Number 2, kemudian structure yang kedua, explanation. It contains explanation of the advertisement and it usually uses interesting and persuading word to attract people. Nah, fungsi dari explanation adalah sebagai bagian penjelasan atau inti dari iklan itu sendiri. Nah, biasanya berisi tentang informasi yang berkaitan dengan produk. Nah, ini terdapat di bagian kedua, yaitu di bagian explanation. Smart student, so what are the language feature atau ciri bahasa dalam text announcement? Biasanya yang pertama persuasif. Jadi teks iklan bersifat persuasif karena tujuannya adalah untuk menarik minat pembeli. Maka teksnya harus bisa meyakinkan orang untuk membeli produk atau menggunakan jasa tertentu. Inilah yang disebut dengan persuasif. Next, language feature yang kedua adalah imperatif. Karena biasanya yang ada dalam iklan berupa kalimat perintah atau imperatif. Kemudian yang ketiga, the language feature is informatif. Karena teks iklan juga harus bersifat informatif agar calon pembeli atau pelanggan tahu benar produk atau jasa apa yang diiklankan. Nah, inilah dia ciri bahasa dari advertisement meliputi persuasif, imperatif, dan informatif. Berikut ini adalah contoh teks iklan tentang menu makanan dalam bahasa Inggris. Mie teh fried noodle and iced tea. Try our fried noodle with special sauce and melted cheese. Kalau kita artikan, mie goreng mie teh, mie goreng dan es teh. Cobalah mie goreng kami dengan saus spesial dan keju leleh. Nah, itu adalah contoh singkat tentang penggunaan advertisement yang di dalamnya mengandung persuasif, imperatif, dan informatif. Macam-macam dari iklan bisa berupa yang pertama adalah printing advertisement atau kita sebut dengan iklan cetak, which is published in newspaper, magazine, tabloid, or other printing mass media. Jadi dipublikasikannya dengan menggunakan media cetak seperti koran, majalah, tabloid, atau media massa lainnya yang bersifat printing. Nah, berdasarkan ruang yang digunakan dalam media surat kabar, contohnya, makanya dikenal ada iklan baris dan iklan kolom. Kemudian jenis yang lain, kinds of advertisement, yang kedua adalah advertorial, yaitu merupakan jenis iklan yang dikemas seperti berita pada umumnya. Next, number 3, dikenal dengan display advertisement in any electronic mass media. Jadi iklan display kita sebut ya. Nah, jika dilihat dari bentuknya, umumnya iklan display lebih besar bentuknya jika dibandingkan dengan iklan kolom. Dalam iklan ini kemudian ditampilkan gambar dan tulisan yang lebih besar dan dapat dilihat dari kejauhan. Kemudian jenis yang lain, number 4, electronic advertisement. It's advertised in any electronic mass media, yaitu merupakan iklan yang dipublikasikan dalam suatu media elektronik. Maka kita kenal ada iklan radio, iklan televisi, iklan internet, iklan perusahaan, dan lain sebagainya. Smart student, itu dia the brief explanation tentang advertisement text. Semoga apa-apa yang kita diskusikan bisa memberikan manfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.